Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, nama saya Fitri Harahmandani, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan PAI. Dengan ini saya mempresentasikan tugas studi peradaban Islam yang dipimpin oleh dosen pembimbing Al-Ustadz Mujab dengan judul Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nilai Islam dan bagaimana tradisi-tradisi di Indonesia itu bercampur menjadi satu dan diperbolehkan di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu dijelaskan oleh 4 teori. Nah, 4 teori ini digagaskan oleh intelek-intelek ilmu sejarah Indonesia yang mana beliau-beliau telah melakukan riset dan penelitian sehingga dapat menggugah atau memunculkan teori-teori tersebut. Teori yang pertama adalah teori Arab. Dalam teori Arab dikatakan Barus adalah tempat yang pertama disinggahi. Barus adalah nama tempat dan Barus adalah tempat pertama kali yang disinggahi oleh orang Arab ketika orang Arab sampai di Indonesia. Yang kedua adalah teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan selanjutnya adalah teori Cina. Untuk pertama, kita akan membahas tentang teori Arab. Dalam teori Arab ini didukung oleh Al-Hamka atau salah satu intelek ilmuwan di Indonesia yang sering kali kita dengar namanya. Yang kedua adalah Al-Atas. Al-Atas ini adalah salah satu ilmuwan yang terkenal dalam bidang filsafat. Al-Atas mempunyai nama panjang Naqib Al-Atas yang bertempat tinggal di Malaysia. Beliau adalah salah satu guru besar filsafat yang mana sampai sekarang murid-muridnya juga menjadi tokoh besar dalam hal filsafat. Lalu seorang intelek yang bernama Junaid menyatakan bahwa tempat pertama yang dikunjungi adalah Tapteng. Tapteng adalah salah satu daerah di Indonesia yang pertama kali dikunjungi oleh orang Arab ketika orang Arab sampai di Pulau Indonesia atau di negara Indonesia. Nah, teori Arab ini digagaskan dengan adanya bukti atau dibuktikan dengan adanya makam Ha-Mim. Makam Ha-Mim ini adalah makam yang bertuliskan huruf hijaiyah Ha dan Mim. Makam ini ditemukan di tahun 670 Masehi. Selanjutnya adalah penemuan arkeolog akan sumber-sumber epigrafi yang berbentuk batu nisan. Jadi salah satu yang menegaskan bahwa Arab ini datang ke Indonesia yaitu dengan penemuan arkeolog atau penemuan barang atau benda zaman dahulu yang seperti batu nisan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh Pochnapel bahwa orang Arab yang bermadzhab Syafi'i berimigrasi dan menetap. Jadi Pochnapel ini mengatakan atau menyimpulkan bahwa orang Arab yang bermadzhab Syafi'i inilah yang datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam. Mereka berimigrasi dari Arab lalu menetap di Indonesia untuk berbagai tujuan, salah satunya adalah tujuan berdagang. Selanjutnya adalah pengamatan batu nisan di Pasai. Pasai adalah salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yang mana kerajaan ini bisa dikenal dengan salah satu kerajaan besar dan kerajaan tua di Indonesia. Sama dengan batu nisan di Gujarat. Jadi batu nisan yang ditemukan di Pasai ini sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Gitu. Pochnapel mengatakan bahwa Gujarat dan Malabar adalah yang pertama kali menganut Syafi'i dengan alasan politik kesamaan batu nisan.
Jadi Pujnapel ini mengatakan bahwa Gujarat dan Malabar adalah orang yang pertama kali menganut Syafi'i, terus juga datang ke Indonesia karena alasan politik. Lalu juga ditemukannya kesamaan batu nisan seperti yang tadi sudah dikemukakan. Contohnya adalah batu nisan yang ditemukan di Pasai sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Selanjutnya adalah teori Persia. Bukti yang mengacu pada pengaruh bahasa. Jadi teori Persia ini muncul karena pengaruh bahasanya. Masyarakat Indonesia punya banyak kesamaan dengan Persia atau Arab. Jadi istilah-istilah yang ada di Indonesia itu banyak yang mengacu pada bukti bahwa Persia ini memang pernah datang ke Indonesia begitu. Lalu istilah-istilahnya juga banyak ditemukan kesamaan. Ilmuwan yang bernama Nurholis mengatakan bahwa Islam bukan datang langsung dari Arab, namun melalui Persia. Jadi Nurholis ini mengatakan bahwa Islam itu bukan langsung dari Arab datangnya, namun Islam ini datangnya memang sumbernya itu adalah Arab, tapi singgah dulu ke Persia. Selanjutnya adalah teori Cina. Tempat yang pertama kali didatangi adalah Sumatera. Dalam teori Cina, tempat yang pertama kali didatangi adalah Sumatera. Islam masuk pertama dan pertama kali itu datang dan singgahnya itu di Sumatera. Nah, teori ini dikemukakan atas dasar temuan makam yang bersangkutan dengan Cina. Jadi di Sumatera itu ditemukan makam yang bersangkutan dengan Cina. Karena hal inilah dikatakan bahwa Islam datang ke Indonesia. Lalu ada fakta hubungan perdagangan sudah dari abad pertama Hijriah. Jadi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Arab atau Arab itu sudah ada dari abad pertama Hijriah. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan Islam di Indonesia pada awal mulanya disebarkan dan dibawa oleh wali-wali atau ulama-ulama Islam zaman dahulu atau yang sering dikenal dengan istilah Wali Songo. Nah, Wali Songo ini adalah istilah bahasa Jawa yang artinya wali ini ada 9. Nah, ke-9 wali tersebut adalah yang akan saya sebutkan sedemikian rupa. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini adalah seseorang yang menyebarkan agama Islam atau beliau termasuk salah satu wali di Indonesia. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini beliau adalah tabib bagi keluarganya dan bagi orang-orang sekitarnya, dan beliau itu mempunyai usaha toko. Jadi dengan usaha tokonya itu, beliau berpikir akan banyak orang yang berdatangan ke tokonya, lalu dari situ beliau bisa menyampaikan sedikit demi sedikit nilai-nilai Islam, lalu dikembangkan kepada masyarakat-masyarakat yang datang ke tokonya. Selanjutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah orang yang mencetuskan ilmu atau gagasan Mohlimo. Mohlimo meliputi moh main, moh ngombe, moh maling, dan moh madon. Yang artinya moh itu adalah tidak, yaitu tidak minum minuman keras karena diharamkan. Lalu moh main di sini artinya tidak mau main atau bisa diartikan sebagai judi karena hukum judi ini haram. Lalu moh maling adalah tidak mencuri, dan moh madon atau tidak bermain wanita. Nah, Sunan Ampel ini mengajarkan atau menyebarkan Islam dengan cara menanamkan akidah dan ibadah. Jadi beliau akan mengajarkan akidah untuk pertama kalinya dan mengajarkan ibadah. Lalu beliau itu mewujudkan dan menertibkan ibadah-ibadah masyarakatnya. Lalu selanjutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu pertama kali ke Lamongan karena Sunan Derajat diperintahkan oleh ayahnya. Ketika sampai di Lamongan, beliau mengajarkan tauhid dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Jadi ketika di Lamongan itu beliau itu mengajarkan tauhid yang berkenaan dengan tauhid atau ilmu-ilmu yang membahas bahwa Allah itu satu.
dan beliau itu tidak banyak mendekati budaya lokal. Petuah beliau itu yang terkenal sampai saat ini salah satunya adalah beri makan pada yang lapar. Karena petuah ini mengajarkan bagaimana umat Islam saling peduli satu sama lain. Selain petuah tersebut juga ada petuah beri tongkat pada yang buta. Artinya kita harus menolong ketika kita mampu memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Seperti itu. Ketiga adalah Sunan Muria. Sunan Muria ini adalah orang yang sering menjadi penengah dalam konflik internal. Jadi Sunan Muria ini adalah orang yang pintar dalam hal memecahkan masalah. Masalah yang diselesaikan oleh Sunan Muria pun kebanyakan adalah masalah-masalah internal kala itu. Dan keputusan yang diberikan oleh Sunan Muria itu dapat diterima oleh kebanyakan hayalak di dalam masyarakat tersebut. Hasil seni dari Sunan Muria adalah lagu Sinom dan lagu Kinanti. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri itu mengembangkan ilmu dzikir Rasul. Maksudnya Sunan Giri itu mengembangkan atau mengajarkan ilmu dzikir dari Rasulullah. Lalu mengembangkan ilmu fisik berdasarkan huruf hijaiyah. Jadi Sunan Giri itu mencetuskan ilmu fisik atau ilmu silat yang jurus-jurusnya itu berdasarkan huruf hijaiyah. Hal ini dilaksanakan Sunan Giri karena Sunan Giri ingin mengintegrasikan antara ilmu fisik dan ilmu agama, atau ilmu fisiknya ini berlandaskan kepada ajaran-ajaran Rasulullah. Lalu selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah pemimpin Pajajaran. Jadi Sunan Gunung Jati ini kala itu adalah seorang pemimpin dari kerajaan Pajajaran dan menyebarkan Islam dari Cirebon ke Pasundan lalu ke Priangan. Ketika beliau itu menjadi raja, jadi beliau itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus ini adalah murid Sunan Kalijaga. Nah, jadi pengajarannya Sunan Kudus ini dan pendekatan yang dipakai Sunan Kudus ini hampir sama dengan pendekatan yang dipakai oleh Sunan Kalijaga. Lalu selanjutnya adalah Sunan Ampel Surabaya. Nah, selanjutnya adalah Sunan Kalijaga sendiri. Nah, Sunan Kalijaga ini menggunakan seni ukir wayang gamelan sebagai sarana dakwah. Jadi Sunan Kalijaga ini adalah wali yang menggunakan seni ukir, wayang, gamelan sebagai sarana dakwahnya. Sunan Kalijaga adalah orang yang menciptakan baju takwa, grebek maulud, tradisi grebek maulud, dan sebagainya. Nah, metode Sunan Kalijaga ini bisa dikatakan sangat efektif karena ketika Sunan Kalijaga berdakwah atau menyebarkan Islam, itu pengikutnya bisa dikatakan lumayan banyak. Di samping menggunakan wayang sebagai media dakwahnya, para wali juga melakukan dakwahnya melalui berbagai bentuk akulturasi budaya lainnya. Contohnya melalui penciptaan tembang-tembang keislaman berbahasa Jawa, gamelan, dan lakon Islami. Setelah penduduk tertarik, mereka diajak membaca syahadat, diajari wudhu, sholat, dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat dari pemaparan di sini bahwa tembang-tembang keislaman yang berbahasa Jawa, gamelan, dan lakon Islam ini adalah sebagai daya tarik yang dilakukan wali kepada penduduk setempat. Ketika mereka atau warga sekitar ini sudah tertarik, maka sunan-sunan ini atau wali ini akan mengajak untuk membaca syahadat dan mengajari wudhu, sholat, dan lain sebagainya. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang terkenal dengan minatnya dalam berdakwah melalui budaya dan kesenian lokal. Dalam hal ini, menyebarluaskan Islam melalui bahasa-bahasa simbol, media, dan budaya merupakan salah satu bentuk perjuangan yang cukup efektif. Demikian
dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan mengacu pada 3 strategi dakwah, yaitu al-hikmah atau kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan yang diambil oleh wali ini adalah dengan menyebarkan agama Islam, namun tidak dengan memaksa. Mereka atau wali-wali ini berusaha masuk ke dalam hidup atau tradisi yang ada di masyarakat Indonesia, lalu mempunyai kebijakan sendiri tentang bagaimana cara berdakwah agar diterima oleh masyarakat Indonesia di zaman itu. Yang kedua adalah mau'idul hasanah, yang artinya nasihat yang baik. Dengan nasihat yang baik tentu akan diterima dan tentu akan diterima oleh masyarakat kala itu. Lalu al-mujadalah atau diskusi secara sinergis dengan menghasilkan satu alternatif pemikiran tanpa menyudutkan salah satu kelompok. Jadi tidak ada kelompok yang merasa disudutkan atau disalahkan, karena tradisi-tradisi di Indonesia sebelum Islam masuk memang mempunyai nilai dan norma yang beda dengan Islam atau bisa disebut berbeda dengan Islam. Selanjutnya, tradisi lokal umat Islam di Indonesia. Tradisi bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun. Nah, tradisi ini ada dari sebelum Islam datang ke Indonesia. Lalu kehadiran Islam membuat kepercayaan tersebut membaur dan dipengaruhi oleh nilai Islam. Karena adanya wali, jadi wali ini memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi Islam yang sudah ada dari sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Tradisi Islam di Nusantara menggunakan metode dakwah ulama saat itu. Ulama tidak menghilangkan adat, namun memasukkan nilai Islam di dalamnya. Lalu para ulama sangat mempertimbangkan ketika memasukkan nilai Islam. Jadi ulama ini berpikir keras bagaimana caranya memasukkan nilai Islam ke dalam tradisi tersebut tanpa harus menyalahi aturan di salah satunya. Ulama sangat paham hukum agama, sehingga tidak akan menciptakan tradisi tanpa pertimbangan. Dan beberapa tradisi yang dimasukkan nilai Islam di dalamnya dan dikembangkan oleh ulama berkembang hingga saat ini. Nah, ilmu-ilmu atau nilai Islam yang disisipkan dalam tradisi dari zaman wali tersebut, selanjutnya dikembangkan dan terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, contoh tradisi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tradisi halal bihalal. Jadi tradisi halal bihalal ini adalah tradisi yang lahir di Indonesia dan tradisi yang di dalamnya itu untuk membangun hubungan yang harmonis atau silaturahmi antar umat. Antara masyarakat dengan masyarakat, dengan pemimpin agama, tokoh masyarakat, lalu mereka akan berkumpul dan saling berinteraksi, lalu bisa juga saling bertukar informasi. Nah, disinilah mereka itu pertama saling memaafkan antara dosa-dosa atau mungkin kesalahan yang sudah dilakukan. Setelah itu mereka akan berbincang-bincang dan hal ini akan membuat hubungan di antara umat Islam itu semakin dekat. Yang kedua adalah tradisi tabot atau tablik. Tradisi ini adalah tradisi yang ada di masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad. Nah, tradisi ini dilaksanakan dari 1 sampai 10 Muharram berdasarkan kalender Islam di setiap tahunnya. Lalu istilah tabot itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu tabut yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Nah, tidak ada catatan atau sejarah yang menulis kapan upacara ini mulai ada di Bengkulu. Selanjutnya adalah tradisi kupatan. Tradisi kupatan ini adalah tradisi yang mana dilaksanakan di hari ke-7 pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal atau pada tradisi kupatan ini, orang-orang Islam itu berduyun-duyun pergi ke masjid, lalu membawa kupat sebagai sarana untuk syiar agama. Kupat adalah singkatan dari ngaku tepat.
lepat atau mengakui kesalahan dan menjadi simbol saling memaafkan. Karena tradisi kupatan ini juga terjadi pada tanggal 7 Syawal yang artinya itu masih dalam hawa-hawa Idul Fitri. Selanjutnya adalah tradisi sekaten. Tradisi sekaten adalah tradisi yang dilaksanakan di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini adalah sebagai wujud mengenang jasa-jasa Wali Songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Lalu adalah tradisi grebek. Tradisi ini untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta atau oleh Sultan Hamengkubuwana pertama. Nah, grebek diselenggarakan 3 tahun sekali. Pada Keraton Yogyakarta itu diselenggarakannya 3 tahun 1 kali. Lalu ada tradisi kerobok maulid di Kutai. Jadi kalau tradisi kerobok ini artinya adalah tradisi berkerubun atau berkerumunan oleh banyak orang. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Kutai atau yang berasal dari bahasa Kutai, yaitu dengan cara membawa usungan-usungan yang berisi kue tradisional ke tempat yang ramai, dibawa berkeliling ke keraton, lalu berakhir di Masjid Jami, begitu. Selanjutnya adalah tradisi Rabu Kasar. Jadi tradisi ini terdapat di Pulau Bangka, dilaksanakan di bulan Safar. Maksud dari tradisi ini yaitu untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala musibah. Selanjutnya adalah tradisi Dukderan yang merupakan khas dari masyarakat Semarang untuk menyambut datangnya bulan puasa. Selanjutnya adalah tradisi Tumpeng. Tradisi tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk-pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning. Nah, cara penyajian khas Jawa ini adalah cara penyajian yang bisa dilansir dari masyarakat Betawi. Tumpeng biasanya disajikan di atas wadah, dialasi daun pisang. Nah, tradisi ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Saat ini budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah banyak kajian sejarah dan kajian kebudayaan yang mengungkapkan betapa besar peran Islam dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena Islam merupakan agama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Perkembangan budaya daerah terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai tradisi di Indonesia, baik dalam wujud seni budaya, tradisi, maupun peninggalan fisik. Sementara itu, dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim. Nah, berdasarkan kondisi yang disebutkan di atas, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan dasar pembinaan Islam, yaitu yang pertama, ketika semakin kuat nilai-nilai penghayatan budaya agar mampu menyongsong masa depan bangsa. Yang kedua, semakin kokohnya kesadaran bangsa akan jati dirinya yang ditandai oleh pewarisan nilai-nilai luhur, kokohnya kehidupan beragama, kesadaran sejarah, dan daya cipta yang dimiliki. Seni budaya lokal Islam adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia yang bernafaskan Islam yang tumbuh dari lingkungan Nusantara. Seni lahir melalui perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang ditangkap oleh indera pendengaran maupun indera penglihatan atau gerak. Jadi seni budaya lokal Islam itu bisa ditangkap dan masuk ke dalam jiwa manusia yang tumbuh dan outputnya ini menjadi adanya
seni suara, lalu seni lukis, dan seni tari, seni drama, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pendapat ulama tentang akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah pencampuran antara budaya dan nilai Islam. Dalam perjalanan dakwah, Wali tidak mencampurkan, namun memasukkan. Jadi dalam perjalanan dakwah Wali Songo, beliau-beliau itu tidak menghapuskan tradisi, namun memasukkan nilai Islam dalam tradisi tersebut. Dengan latar belakang ilmu yang luas, wali mempunyai banyak pertimbangan dan konsekuensi. Jadi bisa dikatakan bahwa wali itu pasti mempunyai ilmu yang luas di zaman itu. Jadi ketika memasukkan nilai, beliau-beliau pasti sudah mempertimbangkan banyak hal dan pasti beliau-beliau sudah sadar tentang konsekuensi yang akan diterimanya. Terjadi demikian karena wali tidak ingin berdakwah dengan cara yang kasar. Jadi wali ini tidak ingin berdakwah dengan menyalahkan atau memaksa salah satu pihak. Namun beliau-beliau ingin berdakwah atau menyebarkan Islam dengan cara yang damai seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Wali ini berpendapat bahwa ketika keteguhan ajaran nenek moyang itu bisa luntur jika pendirian seseorang itu berubah. Maksudnya di sini adalah ketika tradisi yang ada dari nenek moyang ini ada, pasti mempunyai nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Namun, wali ini merubah cara fikirnya, yaitu dengan cara memasukkan nilai Islam yang dapat diterima dalam tradisi-tradisi yang ada di dalam tradisi Indonesia. Nah, selanjutnya adalah salah satu contoh pendapat ulama, yaitu Hasyim Asy'ari. Ada 3 dimensi yang hendak dicapai dalam konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diantaranya dimensi keilmuan, pengalaman, dan religius. Jadi Hasyim Asy'ari ini mengungkapkan pendapatnya tentang akulturasi budaya dengan konsep pendidikan. Dapat kita ketahui bahwasannya tujuan ulama ini berdakwah kan adalah untuk mengenalkan ilmu yang disetujui dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan ilmu baru yang disampaikan oleh wali ini adalah salah satu benang merah atau hubungan kenapa Hasyim Asy'ari mengungkapkan pendapatnya melalui konsep pendidikan. Karena pendidikan itu bukan saja ilmu agama, tetapi integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Peserta didik dituntut bersikap kritis dan peka terhadap lingkungan. Dimensi pengalaman peserta didik bisa mengaktualisasikan keilmuannya untuk kebaikan bersama dan bertanggung jawab terhadap anugerah keilmuan dari Allah. Adapun dimensi religius adalah hubungan antara Tuhannya tidak sekadar ritual keagamaan, melainkan menyadarkan segalanya untuk mencari ridho Allah. Jadi bisa kita lihat bahwa tradisi yang diungkapkan oleh Hasyim Asy'ari ini adalah bagaimana menyandarkan segalanya untuk mencari ridho Allah. Dakwah-dakwah yang dilaksanakan oleh Wali Songo ini adalah salah satu usaha untuk mencapai ridho Allah semata. Sehingga bisa dicermati bahwa tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah menjadi insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai Islam. Sampai di sini penjelasan saya tentang akulturasi Islam di Indonesia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.